Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiat dari kelas TI 2D akan menjelaskan program saya yang dimana ini sebagai perbaikan di progres 1 materi kuliah pemrograman web lanjut. Di sini saya membuat program yang programnya sendiri itu adalah servis motor. Jadi aplikasi ini menjelaskan tentang bagaimana pelanggan itu bisa untuk memesan nomor antrian dan si mekanik juga bisa menambahkan secara manual ataupun otomatis. Yang pertama, biar nggak terlalu lama, ini saya akan menjelaskan tentang database. Jadi database-nya sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu di sini ada migration. Nah, ini ada create user table. Jadi create user table ini adalah membuat table user yang dimana dia nanti akan ditampilkan di aplikasi yang saya buat itu. Nah, ini adalah proses pembuatan table user yang dimana ada beberapa kolom. Yang pertama ada table ID sebagai primary key, yang selanjutnya itu ada table name sebagai nama dengan tipe data string. Yang ketiga ada unique atau yang ketiga itu ada string email unique, yang dimana itu adalah untuk table email dengan tipe data string yang diberi atribut. Yang selanjutnya ada table timestamp email verified. Nah, itu adalah untuk memasukkan email kembali, biar istilahnya itu kayak verifikasi email untuk kedua kalinya gitu loh. Jadi ketika yang kedua kali email itu ada salah, nanti tetap nggak bisa login. Nah, yang selanjutnya ada table string password, yang untuk dimana password ini untuk keamanan si user, dan password ini juga menggunakan tipe data string sebagai passwordnya. Dan selanjutnya ada table remember token, ada juga di table timestamps. Selanjutnya ini ada create pelanggan. Create pelanggan di sini kita jelaskan dari yang membuat tabel pelanggannya. Yang pertama ada kolom ID-nya pelanggan sebagai primary key. Yang kedua ada kolom nama sebagai nama pelanggan dengan tipe data string. Yang ketiga ada foto. Jadi fotonya itu untuk pelanggan sendiri. Jadi sebagai mekanik itu akan tahu nanti pelanggannya siapa. Jadi tetap nggak bisa dimanipulasi. Foto pelanggan ini untuk menginput juga gambar yang dari pelanggan itu sendiri yang telah di-upload secara manual dengan pelanggannya. Yang selanjutnya ada table
jenis kelamin, yang dimana terbagi menjadi dua, adalah laki-laki terus perempuan. Jadi jenis kelamin sebagai jenis kelamin dengan tipe data dengan tipe data enum untuk memberikan pilihan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini untuk selanjutnya ada create mekanik table. Jadi ini untuk si mekaniknya itu sendiri. Nah, kita mulai dari fungsi dari table mekanik ini. Yang pertama ada kolom ID sebagai kolom ID mekanik sebagai primary key. Yang kedua ada nama dengan tipe data string. Yang ketiga ada foto dengan tipe data teks. Yang keempat ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan sebagai jenis kelamin dengan tipe data enum tadi itu. Yang kelima ada alamat dari si mekaniknya dengan tipe data alamat. Yang keenam ada nomor telepon sebagai nomor telepon mekanik dengan tipe data string. Yang terakhir ada timestamps. Nah, selanjutnya ada create spare part table. Jadi ini khusus untuk memperlihatkan atau menampilkan stok spare part dari bengkel kami. Jadi ya untuk menampilkan spare part yang ada dan lagi kosong itu di sini. Yang pertama itu ada ID spare part sebagai primary key juga sama kayak tadi. Yang kedua ada spare partnya. Jadi spare part ini sebagai nama spare part dengan tipe data string sama. Yang ketiga ada stok ini untuk tipe data integer karena berupa angka. Yang keempat ada harga ini dengan tipe data integer karena yang bersangkutan dengan angka itu menggunakan tipe data integer. Untuk selanjutnya ada create service motor, table service motor. Di sini ada yang pertama ada ID untuk primary key sama kayak yang sebelumnya. Yang kedua ada pelanggan. Jadi pelanggan ini sama kayak sebelumnya juga untuk merelasikan dengan table pelanggan. Yang ketiga ada mekanik ID-nya mekanik untuk merelasikan dengan table mekanik. Yang keempat ada spare part untuk merelasikan dengan table spare part. Yang kelima ada quantity sebagai kuantitas spare part dengan tipe data integer. Karena yang tadi saya bilang integer itu bersangkutan dengan angka ya. Jadi quantity ini kan seberapa banyak dan enggaknya dari barang itu, jadi menunjukkan angka nantinya. Terus ini selanjutnya ada harga spare part, yang dimana harga spare part ini dengan tipe data integer. Harga jasa juga sama dengan integer tipe datanya. Yang selanjutnya ini ada total bayar sama juga sebagai integer. Yang selanjutnya ada tanggal ini dengan tipe data date ini, yang dimana date ini untuk penanggalan. Dan selanjutnya ini kode di bawah berfungsi untuk menghubungkan tabel service motor dengan tabel yang lain. Yang di sini ada pelanggan ID pelanggan dan cascade. Juga ada mekanik, ID mekanik dan cascade. Spare part, ID spare part dan cascade. Nah, untuk selanjutnya ini ada seeders. Seeders ini kita mulai dari mekanik seeders.
mechanic seeders ini menampilkan untuk mengisi data dari mekanik itu sendiri. Nah, di sini kan ada dua data mekaniknya, ada Zulfan sama Nur Hafiat. Selanjutnya ada pelanggan seeder, yang dimana di sini ada untuk menampilkan atau mengisi mengisi data dari pelanggan itu. Di sini ada beberapa pelanggan, ada Pramudia Wibowo, juga lengkap dengan foto, jenis kelamin juga ada, alamat, tanggal, jenis, dan nomor polisi yang kendaraannya itu berapa gitu. Nah, ini ada beberapa, di sini ada 4. Nah, selanjutnya ada servis motor. Ini kosong. Ya, ini belum diisi juga. Selanjutnya ini ada spare part. Jadi spare part ini sama kayak sebelumnya itu untuk menampilkan atau untuk mengisi spare part itu. Jadi misal saya mau mengisi spare part filter udara, stoknya berapa, harganya berapa gitu. Sini ada saya mengisi 4 spare part. Ada kampas rem depan, rem belakang, lantai dengan stoknya dan harganya. Selanjutnya ada user baru. User baru ini akan mengisi nama dari si user tersebut. Nah, di sini sudah saya buatkan. Nah, ini ada saya buat Zulfan, terus username-nya Zulfan, namanya Muhammad Zulfan Akbar, dengan email zulfanakbar@gmail.com, juga ada passwordnya. Nah, ini yang terakhir, user seeder. Ini untuk sama halnya dengan ini untuk ini untuk si user sendiri. Nah, kalau ini untuk si adminnya itu. Jadi hampir-hampir sama lah. Nah, di sini admin juga memakai nama, cuman dia nggak ada username. Memakai nama, juga ada email, ada password. Kita akan lanjut ke app, terus membuka controller. Nah, ini kita mulai yang pertama dulu ya. Nah, controller yang ini, bot controller ini untuk menampilkan untuk merouting ketampilan about. Yang kedua ada kontak controller, yang dimana controller ini untuk merouting ketampilan kontak. Untuk galeri controller ini, yang dimana controller ini untuk merouting ketampilan galerinya itu. Yang ini home controller ini tidak perlu untuk saya jelaskan karena ini enggak terlalu penting sebenarnya. Ya, kalau mau dijelaskan juga agak gimana gitu. Oh, di sini ada mechanic controller. Mechanic controller ini ada beberapa fungsinya untuk merouting ketampilan mekanik. Jadi fungsi ini untuk menampilkan data mekanik secara urut dengan ascending dari ID-nya. Nah, misal dari ini ada contoh codingnya. Contoh data yang ditampilkan ada ada nama, alamat, foto, jenis kelamin, dan telepon.
dari si mekanik itu sendiri. Ini lalu kita menuju tampilan indeksnya mekanik. Fungsi ini digunakan, fungsi create digunakan untuk membuat data mekanik. Jadi nanti data dari mekanik itu otomatis bisa kita buat secara mudah. Lanjut ke function store. Di situ akan melakukan validasi data. Ada nama, foto, jenis kelamin, alamat, telepon, juga fungsi Liquid untuk menambah data pelanggan dengan create ya. Nah, di sini ada juga ID mekanik, nama, foto sama ya, jenis kelamin, alamat, telepon. Jika dari data-data di atas sudah berhasil ditambahkan, maka akan kembali ke halaman utama. Nah, ini ada public function show untuk menampilkan detail data dengan menemukan berdasarkan ID barang. Jadi kita mencari barang yang contoh, barang yang untuk untuk ban. Nah, nanti itu munculnya data-data dari ban itu, misal ukurannya berapa, terus ini ada salah, mohon maaf Pak. Jadi di sini itu bukan menampilkan ID barang, maaf sekali lagi. Ini untuk menampilkan ID dari mekanik itu. Selanjutnya ada menampilkan detail data yang berdasar dan dengan menemukan berdasarkan ID mekanik untuk diedit. Nah, ini selanjutnya ada melakukan ada update dan juga ada validasi data-data dari mekanik. Terus ada data yang ketika datanya itu udah berhasil, maka akan otomatis itu kembali ke halaman utama. Oke, ini sampai sini saja. Untuk selanjutnya ada untuk pelanggan, controller pelanggan. Sama seperti mekanik controller tadi, yang dimana terdapat indeks pelanggan dengan untuk melengkapi data dari si pelanggan untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data pelanggan secara ascending. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada function create, di mana create itu membuat fungsi pelanggan, membuat data pelanggan. Lanjut untuk function store, di sini melakukan validasi data-data dari pelanggannya. Ada beberapa nama,
foto, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tanggal ketika mau memperbaiki kendaraan, jenis kendaraan dan nomor kendaraan. Selanjutnya ada untuk menambah data pelanggan, create. Di sini terdapat ID pelanggan, nama, foto, jenis kelamin, alamat, tanggal, servis kendaraan, jenis kendaraan, nomor polisi. Jika data berhasil ditambahkan, akan otomatis dia itu kembali ke halaman utama. Di sini ada function show ID yang akan melampilkan ID pelanggan. Menampilkan detail data dengan menemukan atau berdasarkan ID pelanggannya. Terus di sini ada edit sendiri itu untuk menampilkan detail data dari pelanggan itu untuk diedit. Di sini ada update data dari pelanggan, terus melakukan validasi data yang dimana kita harus memastikan bahwa data dari pelanggan itu sesuai dengan pelanggan itu sendiri. Lanjut ke bawah. Jika berhasil diupdate dan datanya sudah sesuai dengan si pelanggannya itu, maka otomatis aplikasi tersebut akan kembali ke halaman utama dan ada tulisan sukses, pelanggan berhasil diupdate. Nah, di sini ada function destroy yang dimana untuk menghapus data si pelanggan jika ada kesalahan atau kurang teliti dalam menginput datanya si pelanggan tadi, maka bisa dihapus. Selanjutnya ada service motor controller. Di sini ada indeks, di mana indeks ini terdapat data-data si mekanik, yang dimana ada mekanik ID mekanik, ID pelanggan, ID spare part, tanggal servis, harga spare part, jasa, quantity atau kuantitas, dan total bayar. Di sini ada create, yang dimana create ini mekanik akan membuat data si mekanik ini akan membuat data dari dari servis motor tersebut. Jadi apa saja yang diperlukan dan apa saja yang perlu diperbaiki dari motor tersebut, dan membutuhkan spare part apa saja, juga pelanggan yang servis itu siapa. Nah, itu fungsi create si mekanik. Di sini ada function store, di mana ini menampilkan si ID pelanggan yang juga nah, ini untuk memvalidasi datanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada ID pelanggan, maka akan divalidasi secara manual atau otomatis. Ada ID mekanik, ID spare part, quantity, spare part harga, jasa harga, dan total bayar. Terakhir ada tanggal. Ini fungsi eloquent untuk menambah data. Jika berhasil ditambahkan, akan otomatis kembali ke halaman utama.
Terus di sini ada function show menampilkan detail data dengan menemukan atau berdasar IT service motor. Nah, di sini service motor oke, kita lanjut aja ya biar tidak terlalu lama. Lanjut ke bawah, ini ada untuk function edit, menampilkan detail data dengan menemukan berdasarkan servis motor untuk diedit. Lanjut ke bawah, ini ada update. Update ini untuk mengedit data servis motor. Selanjutnya ada fungsi Eloquent untuk mengupdate data inputan kita. Nah, di sini. Terus di sini ada jika berhasil akan kembali ke halaman utama dengan tulisan seperti ini. Terus kita lanjut, di sini ada destroy ketika ada kesalahan, nanti bisa dihapus datanya. Dan juga yang terakhir ada fungsi cetak, di mana transaksi dari servis motor itu jika sudah terselesaikan maka bisa dicetak atau di print struknya. Selanjutnya ada user biasa. User biasa controller ini terdapat beberapa jenis data. Lanjut, di sini ada user pelanggan. User pelanggan. Ya, ini user pelanggan sama ya, hampir sama kayak yang tadi, menampilkan dan menambahkan juga dan pastinya juga datanya bisa, jika tidak sesuai bisa dihapus. Nah, ini selanjutnya ada user service motor. Ini sama seperti yang tadi, cuman ini untuk si usernya sendiri. Ini ada indeks, menampilkan data mekanik, ID mekanik, pelanggan ya, sama kayak tadi yang seperti di atas itu. Ada spare part, terus tanggal servis, harga spare part, harga jasa, quantity, terus total bayar. Ada create juga di sini, membuat data mekanik, spare part pelanggan dan lain-lain. Nah, ini di bawah sama ya seperti tadi, membuat dan mengedit, juga dapat menghapus, dan terakhir sama ada mencetak struk. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya presentasikan untuk progres 1 ini. Semoga bisa saya kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan yang saya jelaskan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan dimana manusia itu tidak 100% sempurna, karena yang sempurna itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Nur Afiat, kelas TI 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.